Semoga aman. Bismillah. Tuh, dia posisinya masih hidup ininya. Oke, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berhasil. Oke, ini ya kita menggunakan coupler rakitan kita. Tuh udah berhasil tuh. Assalamualaikum semuanya. Oke, selamat datang di channel kami. Kali ini saya mau mencoba untuk memanfaatkan baterai kamera yang sudah soak. Sebenarnya ini tidak terlalu soak ya. Cuman kalau buat perekam itu cuman paling tahan 10 menit. Dan yang paling saya kesel sama baterai ini, ya baterainya kayak gini. KW juga sih. Itu ketika kita melakukan perekaman, baterainya itu tiba-tiba mati sendiri. Tanpa instruksi, tanpa apa, padahal posisinya penuh, malah mati. Ya baterainya seperti ini. Maklum ya, kemarin juga saya belinya itu murah. Sekitar 50-an kali. Oke, daripada dibuang, saya manfaatkan baterai ini untuk menjadi baterai coupler. Nah, tentunya hal yang paling dibutuhkan adalah baterai, terus peralatan untuk membongkar dan juga memasangnya kembali. Nah, ini yang paling mantap nih, yaitu DC step up. Nih, seperti ini ya bentuknya. Fungsinya ini menaikkan tegangan dari beberapa volt menjadi 8 volt. Di sini bisa 5 volt, 8 volt, 9 volt, 12 volt. Tergantung settingannya nanti. Oke, sebelum itu saya mau bongkar dulu baterai ini. Oke, saya memanfaatkan ada blower. Semoga bisa ya, cuman ini Anda tahu ya apakah bisa dibuka dengan blower atau kalau alternatifnya ya saya congkel, saya iris. Semoga bisa blower. Saya coba membuka, kita atur heaternya di 3. Ini blowernya agak trouble juga sih. Semoga bisa aja. Oke, alhamdulillah sudah terbuka ya baterainya ini. Tadi cuman saya congkel. Oke, baterai LPE12. Nah, ini tuh kita buka lagi. Ada yang patah. Enggak apa-apa. Nanti dilem. Oke, sudah terbuka semua. Sepertinya ini dilem lagi bawahnya nih. Coba blower lagi. Belum terlalu panas ya. Saya tambah heaternya. Cukup dulu. Oh, ini ada 2 sel. Hati-hati aja nih, hampir ada percikan nih. Oke, ya benar. Di bawah itu ada lem. Aduh, ini panas. Baterainya panas. Nah, jadi ini ada tiga masukan ya. Oke, kita cek dulu voltasenya. Nanti kita mau short ke bagian mana. Berarti dia metode pengecasannya itu menggunakan
sistem paralel. Nah, dia dicas secara paralel, jadi dia diisi setiap serinya, setiap selnya, sel baterai. Nah, ini ada 2 sel. Biasanya atau ya umumnya itu selnya 3,6 volt. Jadi dia menggunakan baterai 3,6 volt. Kalau tidak salah ini Li-ion ya. Oke, berarti tipenya adalah Li-ion. Coba cek berapa tegangannya. Oke, ini dia. Itu 7,4. Berarti yang kanan ini positif, sedangkan yang ini negatif. Nah, kita coba cek sel yang di sini. Oke. Sel pertama 3,55. Nah, sedangkan sel yang kedua 3,84. Jadi tidak balance ya ini. Oke, saya marking dulu mana positif mana negatif. Soalnya di sini tidak ada tandanya. Oke, ini dilindungi dengan IC ya. Yang saya takutkan nanti kalau di sini pembacaannya adalah maksud saya tidak terbaca, takutnya nanti bisa error. Oleh karenanya kita coba dulu di sini. Kalau nanti misalnya tidak bisa, tegangannya kita step down lagi. Oh, tidak. Yang satu itu kita pakai 3 kabel berarti satunya masuk ke 5, yang satunya yang sudah di step up. Saya coba copot. Gimana cara copotnya nih? Yang ini kan tidak digunakan, berarti yang digunakan itu yang ini. Berarti ini tuh yang positif ya. Saya coba cek sekali lagi. Oke, tegangannya 7,41, berarti itu yang saya balik polaritasnya. Oke, jadi minus. Berarti yang ini yang positif. Positif itu yang jauh dari ini. Ini yang positif. Oke, ini semua terhubung ya. Tiada isi di sini. Sebentar, ini kan nanti masuknya ke sini. Berarti dia ngejepit apa gimana ya? Solusinya di lem sih. Oke, berarti biar aman nanti buat tempat saya solder, itu saya cut di sini. Bismillah. Cut di sini. Ini tuh port charging ya biasanya. Berarti yang ini masuk input dan output. Ini juga saya cut di sini. Hati-hati nge-short ya. Kalau nge-short itu bisa jadi percikan. Agak keras. Saya lepas yang positif dulu. Tuh, short. Baru jadi bilang. Guntingnya ini oke, udah cepot. Hati-hati aja short. Oke, udah copot. Ini positif, ini negatif. Jadi saya coba ke sini. Oh, ini kalau biar bisa kemakan, ininya kita kerik. Kemakan solder maksudnya. Ini kita kerik.
Yang satu ini kan ada tiga ya. Mana dia? Nah, ini ada 3 kawat. Nah, yang satu ini nih positif yang di atas nih. Di bawah ini negatif. Yang ini tuh untuk selnya, pembagi sel 1 dan juga sel 2. Untuk pengisiannya maksud saya. Jadi yang kita butuhkan cuman yang ini dulu. Nanti semisal kalau error terbaca, berarti yang ini harus connect juga. Oke, biar ini klik juga sedikit ya. Biar nanti kalau memang semisal dia tidak terbaca ya, jadi kita tinggal pasang saja. Oke, untuk menghasilkan 8 volt maka A-nya itu kita putus. Di sini nilai A-nya itu yang atas, berarti oke, saya cek lagi A-nya diputus. Oke, saya putus yang A. Langsung saja ya, nggak usah pakai solder ya. Itu agak kecil banget tuh, kayak kacang dia. Bismillah. Oke, sudah copot. Biar lebih meyakinkan, saya coba cek shortnya. Oke, dia sudah tidak connect ya. Sekarang saya coba lagi cek tegangannya. Apakah sudah menghasilkan 8 volt? Oke, sudah ya. 8,15 di sini. Menghasilkan 8,15 volt. Sudah sesuai. Sekarang saatnya kita mau pasang ke dalam sini. Berhubung ini warna kabelnya yang ada cuman ini, saya mau pikir lagi bagaimana ya caranya biar biar pakai ini aja, biar nanti tuh jangan sampai kebalik. Oke, saya matikan dulu ya. Kita perkirakan panjangnya segini lah ya, sudah cukup ya segini. 1, terus ini berarti kan yang positif, ini yang positif, yang di bawah ini. Nah, kita buat pendek lagi biar pas aja sih. Segini kali, potong lagi. Oke. Nah, ini yang negatif itu dibuat agak panjang karena dia posisinya di atas. Saya mau kupas aja ini pakai ini biar lebih cepat ya. Biar lebih rapi, saya potong pendek, maksudnya saya kupas pendek aja. Oke, biar enak nanti kena soldernya. Ini juga saya kupas. Yang ini tuh belum dikupas, saya kupas pendek juga. Ya buat mengantisipasi short aja sih. Nah, ini agak bahaya. Ini rawan short nanti kalau terlalu panjang kayak gini. Jadi saya potong lagi. Apa mau di sini ya? Nggak perlu kali ya, buat ngamanin sirkuit aja sih. Saya potong lagi. Dan otomatis harus kita amplas lagi. Kita kerik lagi maksudnya. Ya nanti paling kalau emang udah berhasil, ini tuh saya lem lilin biar nggak kemana-mana, biar nggak nge-short juga. Oke, sudah. Sekarang saya solder. Tipsnya kalau mau nyolder itu ujung kawat
tembaganya dulu kita tambahin tenol. Ini kita tambah. Oke. Sudah. Pokoknya semua yang mau disambung ditambah tenol lah. Ini juga ujung-ujungnya ditambahin tenol. Oke, sudah. Awas panas. Sekarang saya solder. Masih susah ya. Nah, sudah. Ingat ya, kalau mau nyolder itu harus rapi benar. Ya, maksudnya biar nggak ngesort aja. Oke, ini sudah. Saya mau tes. Ini kan posisinya seperti ini. Apakah bisa dicapit? Nggak usah ya. Takutnya nge-short lagi. Oke, sudah. Sekarang saya coba cek tegangannya. Ini P negatif, yang ini P positif. Itu ada tandanya di situ. Oke, dia belum berhasil ya. Sepertinya yang ini harus dapat supply. Berarti kalau ini dapat supply, dia masuk ke 5 voltnya saja. Semoga it's okay. Kalau tidak ya kita harus step down. Bingung lagi step downnya kayak mana. Tapi semoga kali ini berhasil. Oke, saya gunakan ini saja. Ini kan posisinya seperti ini nanti ya. Maksudnya seperti ini. Tag. Oke. Berarti yang ini biar enak saya letakkan di bagian sini. Ini udah ada nih tandanya nih. Oke lah. Berarti di IC itu, IC apa namanya? IC baterainya itu dia harus ketiganya dapat supply. Ya, nanti kalau memang misalnya ini belum berhasil, kita step down dari sini. Oke, di sini saya tambahkan resistor 1K. Di sini ya untuk men-trigger bagian ininya, bagian 3,6 voltnya. Ini bagian charging biar terbaca saja sih. Dan kalau memang belum bisa, kita coba gunakan pembagi tegangan. Oke, panjangnya segini. Atau saya posisikan begini saja. Oke. Ya, prinsipnya ini buat ngakalin si IC baterainya ini biar inputnya itu bisa sama. Oke, sudah lengket.
Saya masukkan ke sebelahnya lagi. Oh, astaga, masih hidup ternyata ya. Saya copot dulu. Agak susah nih. Kayaknya butuh pinset nih, butuh pinset. Pinsetnya di luar. Pakai tangan aja lah. Ya sudah. Bismillah, semoga udah berhasil ya. Saya colok ini. Nah, sudah ya. Tapi yang membuat saya heran, terbacanya malah 12 volt. Malah nge-step ke 12 volt loh. Apa emang perlu dibagi lagi ya? Tuh, kan? Oh enggak, kebacanya 8 volt. Agak ada yang ini sih. Oke, dia terbaca 8 volt. Oke. Oke, sip. Oh iya, saya kelupaan, guys. Ini belum dipasang dulu ya. Ya, jadi saya mau pasang dulu ke dalam sini, ke dalam packaging baterainya. Ya, biar nyobanya itu enak loh. Oke, ini saya pasin ke sini. Saya coba colok lagi dan saya mau ngecek semua tegangannya. Dalam tuh udah hidup semestinya. Nah, bagian ini tuh semestinya dia oke, tegangan ini tegangan baterai. Di sini tuh semestinya 0, yang ini juga 0. 0. Oke. Sedangkan yang ini tuh buat trigger. Oke, dia ada 8. Oke. Sebaliknya itu dia minus. Ini juga ada, sebelah sini ada. Oke. Kelihatan ya? Oke. Oke, ini minus. Oke, ini tinggal kita coba. Saya mau gunakan di kamera. Kameranya saya copot. Oke, ini dia kamera saya. Jadi saya menggunakan kamera Canon M50. Saya mau coba untuk mengetes atau mencoba ya. Ini kan berarti masuk ke dalam sini ya. Semoga aman. Bismillah. Kok keras? Oh, isolasinya ini. Dia kalau diisolasi nggak bisa. Kita coba copot isolasinya. Ya, mesti harus dilem sih. Tuh, dia posisinya masih hidup ininya.
Oke, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berhasil. Oke, ini ya, kita menggunakan coupler rakitan kita. Tuh, udah berhasil tuh. Nanti buat biar bisa dicopot-copot itu di sini. Nanti kita akali aja biar dia ada soket. Jadi nanti kabelnya masuk ke dalam sini, tuh. Nah. Oh iya, biar lebih enak, saya mau coba bandingkan menggunakan baterai dokter. Ya, buat mengukur arusnya. Oh iya, ternyata dengan menggunakan baterai dokter dia tidak bisa terbaca ya. Mungkin itu arusnya tidak kuat buat ngangkat. Maksudnya buat membaca di baterai dokternya ini sehingga dia ada error. Saya coba merekam. Biasanya dalam posisi merekam itu arusnya itu sangat tinggi. Oke, saya coba rekam ya. Nah, ini posisi merekam. Saya menggunakan baterai coupler rakitan kita. Dia lagi merekam. Bagus ya, lancar ya. Itu kan merekam ya. Kelihatan enggak? Oke, sorry. Kelihatan ya, dia lagi merekam. Itu menggunakan baterai coupler rakitan kita. Tadi saya sambung ke baterai dokter, dia enggak mau ngangkat. Berarti di baterai dokternya ini tidak mampu buat dicolokin sini. Ya, memang di sini tuh ada batasan arus biasanya. Sehingga kita colokin langsung ke power bank, dia berhasil. Nah, sekarang saya mau kemas bagaimana baterai saya biar lebih safety saat digunakan. Nah, ini jadi behind the scenes video ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.